Halo semuanya, selamat datang di channel 90 Minutes. Kemampuannya dalam menyisir sisi kiri lapangan kala itu menjadi tontonan yang paling dinanti bagi para pecinta sepak bola tanah air era 90-an. Kecepatan serta kelugasannya dalam menutup ruang membuat sektor pertahanan klub dibelanya jarang ditembus oleh lawan. Tayang jika seorang Alex Pulalo sempat mencicipi beberapa klub papan atas Liga Indonesia, bahkan sering menjadi langganan timnas Indonesia. Kehidupan yang ia jalani kian terbalik setelah gantung sepatu. Ia terpaksa menjadi seorang supir demi menyambung hidup. Nah, yuk kita simak tayangan berikut untuk lebih lanjutnya. And so, let's check this out. Ia menjadi salah satu dari sekian banyak talenta berbakat asal Papua yang mampu malang melintang di kancah persepak bolaan tanah air. Alexander Pulalo mengawali kiprahnya dari kompetisi junior bernama Piala KNTI pada era 1990-an. Mewakili tim Papua asal tanah kelahirannya, pemain ini cukup lihai di beberapa posisi, seperti sebagai gelandang kiri. Bahkan berkat kemampuannya itu dulu kerap diplot menjadi striker juga. Sering berjalannya waktu, bakatnya kian tercium oleh induk federasi sepak bola kita. Hingga kemudian Alex Pulalo berhasil menunjukkan kualitas mumpuni di usianya yang kala itu masih 15 tahun. Dengan lolos seleksi timnas U16 dan bergabung ke pemusatan latihan di Ragunan, Jakarta. Pada saat ini ia mulai disuruh menjadi bek kiri oleh pelatih yang kala itu menangani skuad timnas Garuda. Menjalani pemusatan latihan bersama para talenta berbakat Indonesia lainnya, ia pun lagi-lagi terpilih untuk dikirim ke Italia dalam proyeksi program Primavera. 2 tahun menjalani program PSSI, banyak kenangan tak terlupakan dialami Alex Pulalo dan kawan-kawan. Satu dari sekian banyak yakni ketika berkunjung ke Swedia dalam rangkaian tur latihan. Setibanya di tanah air, tak sedikit klub papan atas Indonesia menginginkan tanda tangan pria kelahiran 8 Mei 1973 itu. Akhirnya ia memilih Semen Padang selama rentang tahun 1993 hingga 1998. 5 musim berseragam skuad Kabau Sira. Ia kemudian merasa ingin sebuah pengalaman baru dengan memilih Pelita Jaya sebagai pelabuhan baru dalam karirnya. Tak berselang lama Alex Pulalo hengkang menuju kota Makassar dengan bergabung bersama Juku Eja. Tak sampai di situ jalannya dalam meniti karir sepak bolanya. Tercatat ia pun pernah membela PSIS Semarang di musim 2002, lalu Persija Jakarta, Persib Bandung dan berlabuh di Arema Malang pada tahun 2005. Di klub yang berjuluk Singo Edan inilah ia banyak menghabiskan masa karirnya. Pemain bernama lengkap Alexander Pulalo ini juga mengakui jika selama menjadi seorang pesepak bola profesional, Arema Malanglah yang paling membekas dalam hatinya. Kisahnya bersama Arema menjadi yang paling manis. Membela Singo Edan selama 2004 hingga 2009. Alex menjuarai Copa Indonesia 2005 dan 2006. Hal inilah yang sering membuatnya menjadi langganan di posisi bek kiri timnas senior. Ya, yang namanya hidup tak selamanya di atas. Sering berjalannya waktu, ia pun mengalami penurunan karir yang begitu signifikan. Faktor usia menjadi salah satu faktor utamanya. Tepatnya pada tahun 2009, ia resmi kembali bersama klub profesional pertamanya Semen Padang sebelum memutuskan pensiun semusim setelahnya. Usai gantung sepatu, namanya kian tenggelam tergerus zaman dengan munculnya bibit-bibit bintang baru yang masih muda dan fresh. Sontak kehidupan yang dimiliki seorang Alexander Pulalo berubah drastis. Ia tak lagi akrab dengan kehidupan yang mewah sama seperti saat dirinya masih aktif bermain bola. Bahkan ia dikabarkan menjadi supir di salah satu perusahaan stasiun TV nasional. Bahkan menurut pengakuannya ia hanya menerima gaji 3-4 juta per bulan termasuk lembur, sedangkan untuk gaji pokoknya sendiri berkisar 2,5 juta saja. Nominal yang bisa kita katakan sangat jauh dari penghasilannya saat merumput. Namun Alex Pulalo mengundurkan diri tak kala ingin dipindahkan dinas ke Bekasi. Kini dirinya lebih memilih menjadi seorang pelatih di sekolah sepak bola Bintang Fajar yang lokasinya tak jauh dari tempat Alexander Pulalo tinggal. Meski tak terlalu menjanjikan dari pekerjaannya sebagai seorang supir,
Namun ia cukup bersyukur lantaran mampu membagi pengalaman yang ia miliki kepada anak-anak. Kabar mengejutkan akan dirinya pun sempat terjadi kala ia terpilih untuk mengikuti program reality show Uang Kaget. Soraya Rashid yang menjadi host di acara itu, membagikan potret pertemuannya bersama mantan pesepak bola legendaris itu melalui unggahan Instagramnya. Ia menuliskan caption, "Sangat bangga saya bisa bertemu dan menemani belanja seorang sosok mantan pemain timnas yang pernah ikut mengharukan sepak bola Indonesia, yaitu Bapak Alexander Pulalo yang sekarang kehidupannya terpuruk. Jika melihat jauh sebelum kehidupannya seperti saat ini, Alexander Pulalo sebenarnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan masa tua yang lebih baik. Dahulu ketika masih aktif bermain, Alex Pulalo pernah ditawari bekerja menjadi pegawai negeri sipil. Namun tawaran itu datang di saat Alex Pulalo masih sangat muda. Pulalo pun lantas menolaknya lantaran ingin fokus kepada karir sepak bola. Wah, andai kan jadi PNS mungkin gak kayak sekarang ya guys." Itulah tadi transformasi dari seorang pesepak bola yang pernah jaya di masanya, akan tetapi bernasib kurang beruntung di masa tua. Kisah ini tentu menjadi pembelajaran bagi para pemain sepak bola lainnya. Jika harus menyiapkan segala halnya tak kalah tak lagi merumput. Nah, menurut kalian apa sih yang harus pesepak bola kita siapkan sebelum pensiun? Mari diskusi di kolom komentar. See you next time.